Om Swastiastu. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Baktikan. Salam Pramuka. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan, saya Inyoman Arif Martiawan akan menjelaskan isi mengenai SKU atau syarat kecakapan umum penegak Bantara. Yang pertama itu ada dapat menjelaskan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Jadi agama Hindu di Indonesia itu dimulai pada abad ke-14 Masehi, yang dimana itu melalui jalur perdagangan dan kontak budaya dengan India. Dibuktikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu seperti Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua, berani menyampaikan kritik dan saran yang membangun dengan sopan dan santun kepada teman. Saya sering berdiskusi dengan teman saya dan saya juga sering mengikuti rapat, jadi saya bisa menyampaikan kritik dan memberikan saran yang membangun. Jika dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik, sama seperti tadi saya juga sering mengikuti rapat dan sering mengikuti kegiatan diskusi. Yang keempat, dapat hidup bersama antara umat beragama dan toleransi dalam nanti. Saya waktu di SMP pernah juga sekelas dengan teman saya yang Kristen, dan waktu kelas 10 saya sekelas dengan teman saya yang Buddha, dan kami tidak pernah ada masalah apapun. Yang kelima, mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Saya sudah memenuhinya, bahkan melebihinya. Setiap membayar iuran kepada Gus Depan dengan uang yang seluruh atau sebagian diperolehnya dari usaha sendiri. Saya sudah membayar kas di ambalan, itu sudah lunas dan ya sudah lunas semuanya. Yang ketujuh, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Saya sudah dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. 8. Telah membantu mengelola kegiatan di ambalan. Saya pernah ikut kepanitiaan sertijab di ambalan, jadi saya sudah pernah membantu mengelola kegiatan di ambalan. Terus, dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali. Nah, saya di Sidetape sudah sering nari, yang dimana itu nari gandrung. Itu sudah sangat sering ya. Jadi saya sudah dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali. Yang 11, mengenal, mengerti dan memahami isi ADART gerakan pramuka. Nah, jadi AD itu adalah landasan hukum atau pedoman utama dalam gerakan pramuka yang mengatur tentang asas, nilai, dan struktur organisasi yang ada di pramuka. Nah, terus ART adalah penjabaran dari AD, yang dimana itu mengatur tentang tata cara dan operasional yang ada di pramuka. Terus dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Saya sudah dapat menggunakan kompas, yaitu kompas bidik. Yang ke-14, dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari saya sudah dapat menjelaskannya. Yang pertama, di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bentuk pengamalannya itu adalah dengan bersembahyang dan hidup berdampingan dengan umat lain tanpa ada masalah. Terus sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi saya sudah sering membantu teman saya. 3, persatuan Indonesia. Jadi saya sudah sering ikut dalam membantu teman saya bergotong royong untuk membuat suatu karya. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi yang keempat ini itu contoh pengamalannya adalah dengan musyawarah atau diskusi untuk mencapai suatu keputusan. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu saya sudah dapat berlaku adil dengan teman saya dan ya semuanya.
16 dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu adalah usaha atau kegiatan yang dimana kita dapat menghasilkan inovasi dengan risiko tertentu untuk menghasilkan suatu karya. Yang 17 dapat mendaur ulang barang tidak terpakai menjadi barang bermanfaat. Saya sudah dapat mendaur ulang barang tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat, yaitu waktu membuat gaun. Saya pernah membuat gaun dari plastik, dari kantong plastik. Yang 8 dapat melakukan pengetahuan tali temali dan pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya sudah sangat sering menggunakan pengetahuan tali temali seperti simpul mati, simpul pangkal, dan sebagainya. 19 selalu berolahraga, mampu melakukan olahraga renang gaya bebas dan mengetahui satu cabang olahraga tim. Jadi olahraga yang saya kuasai yaitu bulu tangkis, yang mana yang saya ketahui lapangan bulu tangkis itu berukuran 13 kali 40 meter. Dan pegangan dalam bulu tangkis itu ada 4, yaitu forehand, backhand, gebuk kasur, dan American grip. Yang 20 dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Jadi dalam laki-laki itu perkembangan fisiknya pada masa pubertas itu seperti tumbuhnya rambut halus di bagian seperti bagian kelamin dan ketiak, dan tumbuhnya jakun, dan suara menjadi membesar. Pada perempuan itu tumbuhnya payudara dan tumbuhnya rambut-rambut halus pada bagian seperti kelamin dan ketiak. Nomor 21 dapat memimpin baris-baris sanggannya, dapat menjelaskan tentang gerakan baris-baris kepada anggota sanggannya yang terdiri atas gerakan di tempat. Jadi saya sudah sangat sering untuk memimpin barisan, yang mana kemarin saya sudah menjelaskan materi mengenai PBB, yaitu perpang. Karena menyebabkan penyakit infeksi relatif dan penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Jadi penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat itu kemungkinan bisa sesak nafas yang disebabkan oleh merokok, dan juga penyakit lainnya yang disebabkan oleh kuman-kuman, dan juga ada penyakit degeneratif seperti penyakit jantung. 23 ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut. Jadi saya sudah ikut perkemahan selama 3 hari berturut-turut, yaitu waktu perkemahan lomba Saka Bayangkara atau Lokabara yang terlaksana di Polres Buleleng. Sekian dari saya, terima kasih. Kata salah kata mohon maaf. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Om. Hati aku dharmakan dharmaku waktikan, salam pramuka.